Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya Habiballah, wa ala alika wa ashabika ya khair khalqillah, laka ya Rasulullah, wa ila jami'i man ittaba'adinaka ya Habiballah. Haqiqatan min ladun Adam la yamil qiyam wa radiyallahu lana wa lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bitaqarrubina ila Allah ta'ala li muhabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. لسلامتنا في الدين والدنيا والآخرة لقضاء ديوننا لقضاء حاجاتنا من هوائج الدنيا والآخرة خير أرزاقنا حلالا طيبا مباركا كثيرا واسعا لصحة جسادنا وقلوبنا شأن أمراضنا ظاهرا باطنا دفع البلايا والمهن والفتن والأمراض والسقام ولمن آمنا لمصالحنا لبيتنا أولادنا ذريتنا وجوارنا أصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أولياءك يا الله بأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumi wa madana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Kama kana sebagaimana ada Jibril, siapa malaikat Jibril, fi suratil basyari, ialah dalam rupa manusia, wala nafakhah, dan tidak menyiapkan roh, itu malaikat Jibril. Tsumma nafakhah, kemudian menyiapkan roh, itu malaikat Jibril. Fafasala baina surah wan nafkhih. Fafasala, maka menjadi terpisah itu Jibril baina surah, di antara rupa, wan nafkhih, dan menyiapkan roh. Wa kana, dan ada an-nafkh, apa itu menyiapkan roh, minas surati, dari rupa manusia. Faqad kanat wala nafakh, maka sungguh ada itu rupa wala nafakh, dan tidak meniupkan Jibril. Fama huwa nafkhu min haddi dzatiha, maka apakah itu tiupan min haddi dzati, dari batasannya itu nafkh yang bersifat dzati. Fa waqa'a khilaf bain ahli milal, maka terjadi al-khilaf, apa perbedaan, bain ahli milal, di antara ahli agama, fi Isa, tentang Nabi Isa, mahwa, apa sesungguhnya dia itu, siapa dia. Faman nadhara fihi min haitsu suratil insaniyal basyariyah, faman, maka adapun orang nadhara, ialah memandang itu orang, fi, pada itu Nabi Isa, min haitsu suratil insaniyal basyariyah, dari sisi rupa Nabi Isa yang bersifat kemanusiaan yang wadak itu. Fayaqulu, maka mengatakan itu, man huwa, adapun itu Nabi Isa, ibnu Maryam, ialah putra laki-laki Maryam. Wa man, adapun orang nazara, ialah mandang itu, man fi, pada itu Isa, min haitsu suratil mumatsalah al-basyariyah, dari sisi rupanya itu Isa al-mumatsalah, yang tampil, al-basyariyah, bersifat wadak. Fayansibu, maka menisbatkan itu orang kepada itu Isa li Jibril alaihissalam, bagi malaikat Jibril alaihissalam. Memandang pada itu Nabi Isa min haitsu ma dhahara, dari sesuatu dhahar yang tampak, itu Nabi Isa an menerima min ihya'il mauta, dari menghidupkan orang mati. Fayansibu, maka menisbatkan orang kepada Nabi Isa ilallah, kepada Allah Ta'ala, birruhiyah, dengan sifat keruhanian. Fayaqulu, maka mengatakan itu orang ruhullah, adapun Nabi Isa itu adalah ruh Allah. Artinya bihi, dengan itu ruhullah, zahara, tanpa al-hayatu, kehidupan, fiman, pada sesuatu, nafakhah, yang meniupkan itu Nabi Isa, fihi, pada itu ma.
Fataratan maka seketika yakunu ada al-haqqu sifat Allah Ta'ala fi pada Nabi Isa mutawahhaman ialah dipersangkakan ismu maf'ulin. Wadaratan dan ketika yang lain yakunu ada malaku apa itu malaikat fi pada Nabi Isa mutawahhaman dipersangkakan. Wadaratan dan pada saat yang lain pula takunu ada al-basaratul insaniyah apa sifat kemanusiaan yang wadah itu fi pada Nabi Isa mutawahhaman dipersangkakan. Fayakunu inda kulli nadhirin fayakunu maka ada itu Nabi Isa inda kulli nadhirin pada setiap orang yang memandang bias bima sesuai dengan suatu yang melampaui itu maka itu kulli nadhir. Bahwa maka ada pun itu Nabi Isa kalimatullah ialah kalimat Allah wa ada pun Nabi Isa ruhullah ialah ruh Allah wa ada pun Nabi Isa Abdullah ialah hamba Allah. Jadi ada hal-hal yang unik pada diri Nabi Isa karena memang penciptaannya itu tidak sama dengan orang-orang lain, tidak sama juga dengan nabi-nabi yang lain. Penciptaan Nabi Isa berkaitan dengan malaikat Jibril, yang pertama berkaitan dengan peniupan roh, terus berkaitan dengan kekuatan dikodrati yang muncul sejak kecil. Nah, pertama kita memahami malaikat Jibril dalam wujud rupa manusia. Jadi ketika datang kepada Siti Maryam itu wujudnya adalah manusia laki-laki yang sempurna. Terus waktu itu wala nafakha dan belum meniupkan roh, datang dalam sosok laki-laki. Kemudian setelah itu meniupkan roh. Nah, di sini ada perbedaan antara rupa dan meniupkan. Jadi sebelumnya itu tampil rupa laki-laki sempurna dan belum meniupkan, setelah itu meniupkan. Jadi tidak muncul sebagai rupa, lantas secara otomatis meniupkan ruh kepada Siti Maryam itu. Sementara tiupnya roh itu lewat rupa laki-laki yang sempurna tadi. Jadi rupa, peniupan, dan muncul peniupan dari rupa yang sempurna sebagai laki-laki yang sebenarnya itu adalah malaikat Jibril. Nah, kalau begitu fama huwa nafkhu fi haddiha adzati. Nah, kalau begitu tiupan roh kepada Nabi Isa itu sebenarnya apa? Tiupan roh kepada Siti Maryam untuk memunculkan Nabi Isa itu sebenarnya apa? Di sini kemudian terjadi perbedaan di antara ahli-ahli agama. Perbedaan. Ada yang memandang Nabi Isa itu secara jasadi sebagai manusia yang wadak sebagaimana manusia-manusia yang lain. Karena itu mengatakan itu adalah Ibnu Maryam. Itu adalah putra laki-laki dari Siti Maryam. Terus ada juga yang memandang Nabi Isa itu dari sisi rupa seorang laki-laki yang sempurna, yang sebenarnya merupakan malaikat Jibril yang datang kepada Siti Maryam untuk meniupkan roh Allah Ta'ala. Maka kemudian orang-orang itu, ahli agama itu di antara mereka menisbatkan Nabi Isa kepada malaikat Jibril. Jadi yang pertama menisbatkan Nabi Isa kepada Siti Maryam, yang kedua menisbatkan Nabi Isa kepada malaikat Jibril. Terus yang ketiga, karena Nabi Isa memiliki kekuatan adikudrati menghidupkan orang mati, maka kemudian menisbatkan Nabi Isa itu kepada Allah. Maka orang itu mengatakan Nabi Isa itu ruhullah, ruhnya Allah. Nah, ini perkara perspektif ya. Perkara cara pandang. Yang ketiga-tiganya itu benar sebenarnya. Karena itu disebut ruhullah, itu benar. Terus dinisbatkan kepada malaikat Jibril karena Nabi Isa lahir sebagai laki-laki, benar. Dinisbatkan kepada Siti Maryam, benar, karena memang anak jisimnya Siti Maryam. Nah, pada saat yang bersamaan dengan demikian, maka bisa jadi Siti Maryam itu mutawahham, bisa jadi malaikat Jibril mutawahham, bisa jadi Allah Ta'ala mutawahham. Jadi bisa dikatakan bahwa Siti Maryam berada di dalam diri Nabi Isa itu. Malaikat Jibril ada dalam diri Nabi Isa. Terus Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kemahaannya sebagian dikandung oleh Nabi Isa. Itu sama-sama
benar. Sama-sama benar. Nah, ini ya, hal yang sepertinya agak rumit ini perlu kita lakukan simplifikasi. Ya. Kita simpelkan. Bagaimana kita simpelkan? Agar tidak menjadi trinitas yang rumit, yang ruwet. Ya, kita simpulkan bahwa sebenarnya secara hakiki Nabi Isa sebagaimana juga makhluk-makhluk yang lain. Yaitu apa? Pengejawantahan dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Cuman nuansa ilahiannya itu lebih kental. Jadi semua makhluk ini adalah pengejawantahan Allah taala. Yang membedakan itu apa? Yang membedakan itu frekuensi nuansa keilahian. Itu yang berbeda. Frekuensi nuansa keilahian. Nah, yang tertinggi di antara frekuensi nuansa keilahian itu berada di mana? Tetap saja berada di Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau adalah orang yang dalam tanda kutip paling mirip dengan Allah Subhanahu Wa Taala, paling mirip akhlaknya, paling mirip perilakunya. Nah karena itu kalau kita memandang orang-orang yang beranggapan trinitas itu ya, sesungguhnya pada satu sisi kita bisa membenarkan mereka. Kalau kita menggunakan 3 macam perspektif yang seperti ini, kita bisa membenarkan mereka. Tapi ketika hanya ditujukan kepada Nabi Isa dan yang lain kemudian tidak mendapatkan tempat, itu yang disebut dengan al-ihsan, yaitu penyempitan makna keilahian hanya pada Nabi Isa saja. Padahal tidak, segala sesuatu adalah bayang-bayang dari kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Memandang segala sesuatu sebagai bayang-bayang kehadirannya akan menjadikan kita mengalami jalan pintas untuk sampai kepada Allah taala. Jadi semua ini jalan. Dan antara Allah yang dituju dengan semesta yang merupakan jalan, itu tidak ada jarak. Coba ya. Antara alam semesta yang merupakan jalan dengan Allah sebagai tujuan di mana kita menggunakan jalan, sebenarnya tidak ada jarak. Kecuali apa? Kecuali jarak masalah kemutlakan dan masalah kenisbian. Itu yang menjadikan jarak. Yang makhluk ini nisbi, yang Allah itu mutlak. Itu yang disebut dengan qaba qausain. Tapi walaupun nisbi alam semesta ini tetap jalan kepada Allah Ta'ala. Artinya kita bisa menemukan kemahaan Allah pada segala yang nisbi ini. Yang nisbi mengantarkan kita kepada yang mutlak. Yang mutlak membuat kita menyaksikan segala yang nisbi. Yang nisbi mengantarkan kita kepada yang mutlak Allah Ta'ala. Yang mutlak menjadikan kita menyaksikan yang nisbi. Andaikan tidak karena jasa yang mutlak, bagaimana mungkin kita menyaksikan yang nisbi? Maka persoalannya adalah bagaimana kita menciptakan terusan-terusan dari yang mutlak ini sampai kepada yang nisbi. Kalau tidak, itu namanya gang buntu. Jadi persoalan keilahian itu karena manusia menabrak gang-gang buntu, benjol hidupnya, menabrak gang-gang buntu. Coba setiap makhluk, setiap benda, setiap partikel dipandang sebagai jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua ini, semesta ini adalah ruang yang sebenarnya seluruhnya adalah pintu. Jadi alam semesta adalah ruang yang seluruhnya adalah pintu. Dari keterbatasan menuju ke tak terhinggaan. Ketika sudah lancar, kita menembus jalan dari terbatas menuju tak terhingga, maka lancar pula kita menyaksikan bahwa ketak terbatasan itu melahirkan adanya kenisbian. Ya kan? Jadilah kemudian semesta ini berupa Allah. Apanya yang berupa Allah? Bukan lahirnya, kan Allah bukanlah bentuk, bukanlah benda. Yang berupa Allah Ta'ala itu adalah hakikiyahnya, semestanya. Oke, sama benar kita menyebut Nabi Isa itu adalah kalimat Allah, menyebut ruh Allah, menyebut Abdullah. Kalimat Allah yaitu firman Allah menjadi kenyataan. Allah yang ditiupkan oleh malaikat Jibril
Terus Abdullah karena itu adalah Allah pertama kali diakuinya sendiri. Qala inni Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Dan seterusnya. Walaisa dan tidak ada zalika apa hal itu artinya perbedaan adanya keanekaragam perspektif itu bi suratil hasyati dalam rupa yang tampak liwairi bagi selain Nabi Isa bal kullu syahsin bahkan setiap person mansubun ialah dinisbatkan ila abi suwali kepada bapaknya yang berbentuk rupa yang wadak la ilan nafi tidak kepada yang meniupkan ruhahu kepada ruhunya itu kullu syahsin fi suratil basyariyati dalam rupa kemanusiaan yang nyata yang konkret itu. Nah, 3 macam komponen tadi itu hanya berlaku bagi Nabi Isa, tidak kepada manusia yang lain. Kalau manusia yang lain, orang kebanyakan langsung dinisbatkan kepada bapaknya. Ini bapaknya siapa? Ya? Nabi Isa tidak dinisbatkan kepada 3 hal yang seperti itu. Nah, mestinya ya, kalau kita menggunakan logika tentang Nabi Isa ini secara ajib, mestinya, maka kita menisbatkan diri kepada Allah. Sebab apa? Fa innallaha karena sungguhnya Allah Ta'ala idza sawwa bila telah menyempurnakan Allah al-jismal insani kepada jisim kemanusiaan kama qala sebagaimana berfirman Allah fa idza sawaitu maka bila telah menyempurnakan aku kepada itu penciptaan Adam nafakha fihi wa ta'ala min ruhi nafakha maka meniupkan Allah fihi pada itu al-jismul insani nafakha meniupkan fihi pada itu al-jismul insani huwa ta'ala siapa Allah Ta'ala min ruhi dan ruhnya Allah. Jadi fa idza sawaitu wa nafakhtu fi min ruhi. Jadi kita semua ini mendapatkan tiupan dari Allah. Tapi kita tidak disebutkan kepada Allah. Misalnya apa? Misalnya fulan bin Allah ya enggak. Padahal yang niupkan itu setiap roh itu Allah Ta'ala sebenarnya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Nah, kita dinisbatkan kepada bapak kita masing-masing, tidak kepada Allah Ta'ala yang meniupkan ruh kepada diri kita. Tapi secara hakiki ya, sebenarnya ya sama. Kita tidak bisa bernisbat kepada selain Allah. Coba mau bernisbat kepada siapa dalam hidup ini? Oh, asal-usul kita sana. Ya Allah, karena aku tak bisa bernisbat kepadamu, maka kepada siapa lagi aku akan menggantungkan hidupku. Ya Allah, karena aku tidak bernisbat kepada selainmu, maka cinta dan rinduku adalah engkau semata-mata. Tidak bisa bernisbat kepada yang lain. Sebab yang lainnya tidak bisa menjadi asal-usul manusia yang lain. Tetap asal-usul kita itu adalah Allah Ta'ala. Nah, ini juga sama. Ini jalan terabas. Jalan akseleratif ini. Kita bernisbat kepada Allah Ta'ala dalam hal apa saja. Nah, kalau cara pandang seperti ini dipakai, kita akan merasakan betapa kita dengan Allah itu sangat dekat kalau cuma nisbatnya kepada Allah. Dekat. Coba mau bernisbat kepada siapa lagi? Nah, ketika sudah merasakan ini, maka ayat berikut akan menjadi kenyataan di dalam perasaan kita, yaitu wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Sekarang yang menjadi masalah adalah tidak secara otomatis kita merasakan kebersamaan itu, tidak ternyata. Padahal Allah menyatakan Allah bersama kita. Tapi kenapa? Kok tidak secara otomatis kita merasakan kebersamaan dengan Allah? Ada beberapa alasan yang diajukan oleh para ulama dari kalangan kaum sufi. Kenapa tidak serta-merta orang merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, karena saking dekatnya Allah kepada kita. Sehingga karena saking dekatnya tidak ada jarak. Dan ketika tidak ada jarak, maka kita tidak bisa menyaksikan. Contoh, misalnya, jari ini kita tempelkan di mata. Nggak bisa melihat jari. Nggak bisa melihat jari. Dari saking dekatnya. Atau yang kedua, mereka menyatakan, kenapa tidak secara otomatis menyaksikan Allah? Karena sedemikian terang benderangnya Allah. Jadi sesuatu yang terang benderangnya itu berlebih, maka menjadikan kita tidak bisa menyaksikan terang
yang berlebih itu loh. Tidak bisa. Nah, dengan demikian berarti apa? Otoritas berada di tangan Allah Ta'ala untuk memberikan kepada kita kesanggupan untuk menyaksikan hadiratnya. Itu berada di tangan Allah. Jadi seluruh akal manusia, seluruh ilmu pengetahuan manusia, seluruh kemampuan manusia terlalu kerdil untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada yang sampai kepada hadiratnya kecuali orang yang dibimbing, dituntun untuk menuju alamat hadiratnya itu. Tidak ada yang sampai. Di sini ilmu pengetahuan tidak bisa diandalkan, spiritualitas tidak bisa diandalkan, apa saja tidak bisa diandalkan. Di sini kata Syekh Fariduddin Attar, bodoh dan pandai sama saja, sama-sama tidak menunjukkan alamat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antara kita merasakan dan ngeri, terengungun-ngungun karena kita tidak memiliki kekuatan biarpun secuil untuk mendekat dan sampai kepada Allah Ta'ala. Satu sisi kita merasakan betapa dekatnya Allah kalau begitu. Tapi di sisi lain kita tidak bisa bergerak. Tidak bisa bergerak untuk sampai tidak bisa bergerak. Karena tidak bisa bergerak untuk sampai secara hakiki, maka syahwatul usul, syahwat untuk sampai kepada Allah itu salah juga. Pengen sampai dengan bersyahwat untuk sampai kepada Allah Ta'ala tidak dibenarkan juga, salah juga itu. Fa nasabar ruha fi kaunihi wa aini ilaihi ta'ala. Fa nasaba, maka menisbatkan fanasaba ruha fi kaunihi wa aini ilaihi ta'ala, maka menisbatkan itu Allah ar-ruha kepada ruh fi kaunihi dalam adanya ruh wa aini dan di atasnya ruh ilaihi ta'ala kepada Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala sengaja menisbatkan ruh itu kepada dirinya, sebab Allah yang menyatakan fa idza sawaitu wa nafakhtu fi min ruhi. Jadi Allah menisbatkan ruh dalam diri kita kepada Allah. Itu berarti apa? Pengakuan Allah tentang ruh kita. Jadi ruh kita diakui berasal usul dari hadiratnya. Nah, itu sudah satu poin sebenarnya. Satu poin untuk membuka hubungan yang mesra dengan Allah. Karena Allah sudah mengakui ruh kita itu tidak dinisbatkan kepada selain Allah. Dan Allah sendiri yang menisbatkan ruh kita kepada hadiratnya. Allah menisbatkan ruh kita pada Allah Ta'ala sendiri. Wa Isa, adapun Isa alaihissalam, laisa ialah tidak ada itu Isa kadzalik demikian, ialah demikian, artinya tidak disebutkan langsung kepada Allah. Fa innahu inda rajat taswiyatu jismi wa suratil bashari bin nafkhir ruhi. Fa innahu, karena sungguhnya itu sya'an indrajat tergabung taswiyatu jismi, apa penyempurnaan jismi Isa wa suratil basyariyah, dan rupa kewadakan kemanusiaan Nabi Isa bin nafkhir ruhi, dengan tiupan yang bersifat ruh. Ghairi kama dzakarnahu lam yakun mithlahu. Ghairuhu, adapun selain Nabi Isa, kama dzakarna, sebagaimana menyebutkan kami kepada itu mah, lam yakun, ialah tidak ada ghairu mithlu, seperti Nabi Isa. Fal mawjudat, maka adapun seluruh yang ada, kulluha, semuanya mawjudat kalimatullah, ialah kalimat-kalimat Allah Ta'ala, allati lamfat, yang tidak ada habisnya. Itu lati. Fa innaha, karena sungguhnya itu lati, an kun, dari kunnya Allah, wa kun, adapun kunnya Allah itu kalimatullah, ialah kalimat Allah. Jadi perkara Nabi Isa ini dibikin model drama sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita manusia yang lain kan dibikin lugas. Tidak ada berbagai macam paradigma yang melahirkan masing-masing kesimpulan. Tapi kalau kita lugas langsung. Jadi Allah Ta'ala meniupkan rohnya kepada kita. Kemudian kita dilahirkan dalam wujud manusia seperti sekarang ini. Nah, sebenarnya gimana? Fal mawjudat kulluha kalimatullah. Nah, bisa kalimat Allah. Tapi alam semesta ini semuanya juga sama kalimat Allah. Makanya ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan semesta, tapi Allah mengucap semesta.
Kalau menciptakan misalnya dari apa itu ya? Ini mengucap kun adalah, maka ada. Jadi diucapkan saja selesai. Perkara ini beda antara pandangan Ibnu Arabi dengan pandangan Maulana Rumi. Kalau Maulana Rumi mengatakan, ketika Allah berfirman, sesuatu yang tidak ada bisa punya telinga, kemudian patuh. Bukankah ketika Allah berfirman kun itu sesuatu yang dikehendaki belum ada sebelumnya? Tapi karena Allah yang berfirman, yang tidak ada punya telinga. Ini kan bagaimana bisa masuk akal? Yang tidak ada punya telinga. Bukankah yang punya telinga itu yang ada? Maksudnya bila ingin mengatakan, yang tidak ada patuh. Tapi kita juga bisa mengatakan, bagaimana bisa patuh yang tidak ada? Oh, yang bisa patuh cuma yang ada kok. Gimana coba? Itu malah Rumi. Ketika Allah berfirman, sesuatu yang tidak ada bisa punya telinga dan patuh. Itu ingin menunjukkan apa? Ingin menunjukkan kemahaan Allah Ta'ala di luar akal manusia. Jadi bagi Allah Ta'ala sangat mungkin yang tidak ada itu menjadi punya telinga dan patuh. Tapi kata Ibnu Arabi berbeda. Oh, itu bukan perkara yang tidak ada lantas punya telinga dan patuh, tidak. Itu ada, tapi adanya sebagai bayang-bayang yang belum diciptakan oleh Allah Ta'ala. Adanya sebagai ide Allah, adanya sebagai imajinasi Allah. Nah, yang bersifat imajinatif itu, yang masih merupakan ide itu yang tunduk sebenarnya. Bukan tidak ada. Ini kedua sama-sama benar. Sebab apa? Bahasa Ibnu Arabi itu bahasa yang filosofis. Sementara bahasanya Maulana Rumi itu bahasa yang puitik. Jadi bahasa puitik itu menuntut para pembaca untuk mencari sendiri keterangannya. Itu bahasa puitik. Kalau bahasa filosofis itu ya, itu memang sudah dijelaskan secara rasional. Dijelaskan secara rasional bahasa filosofi itu. Jadi segala sesuatu ini adalah kalimat Allah Ta'ala. Nah, kalau kuat kesadaran dalam diri kita bahwa segala sesuatu adalah realitas dari kalimat Allah Ta'ala, maka betapa kita bersentuhan dengan segala sesuatu sebenarnya bersentuhan dengan Allah. Sama dengan misalnya kita membaca Al-Quran, kan sesungguhnya bisa dipahami sebagai dialog dengan Allah. Baca Al-Quran, dialog dengan Allah Ta'ala. Berarti kita berhubungan dengan segala sesuatu, sebenarnya hakikatnya itu bercengkrama dengan Allah. Nah, ini ternyata untuk kita realisasikan sebagai kesadaran tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Lagi-lagi kita sadarkan bahwa yang memiliki otoritas itu adalah Allah Ta'ala untuk menjadikan kita merasakan kemahaannya pada segala sesuatu. Yang punya otoritas cuma Allah. Kita manusia tidak memiliki otoritas apa-apa. Maka tugas kita adalah melaksanakan perintah dan berharap kepada Allah Ta'ala. Andaikan Allah tidak membukakan pintu kemahaan, siapapun tidak akan bisa merasakan Allah lewat segala sesuatu. Tidak bisa. Biarpun kita sesungguhnya dikepung oleh Allah. Kita itu dikepung oleh Allah. Bahkan kehadiran Allah Ta'ala merasuk ke dalam diri kita. Aneh loh. Merasuk dalam diri kita, ada pada segala sesuatu, tak dirasakan juga. Maka secara otomatis, orang seperti Syekh Abi Zaid Bustami kemudian menyatakan, kusaksikan alam semesta, kusaksikan diriku, semuanya adalah mati. Karena itu aku bertakbir 4 kali. Mati secara hakiki itu kan. Secara hakiki mati. Kenapa? Karena tidak memiliki kekuatan untuk melangkah satu pun di jalan rohani tanpa dibimbing Allah, tidak bisa. Mati itu sebenarnya. Jadi kita memandang semesta ini sebagai apa? Sebagai kuburan raksasa yang sangat luas. Bertakbir 4 kali menunjukkan bahwa kita sholat jenazah, kematian segala sesuatu. Tapi yang mati ini, coba saksikan betapa bergemuruh dalam kehidupan, menjelma gelombang sejarah, menjelma pertikaian penghinaan, menjelma letupan persoalan dan lain semacamnya. Mati ini ternyata bergemuruh. Bagaimana kita memandang Allah Ta'ala di antara yang mati yang bergemuruh ini? Bagaimana kita menyaksikan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini kita kemudian hanya bisa terngungun-ngungun, hanya bisa bingung, hanya bisa menyaksikan diri kita dalam ketidakberdayaan.
Allah, Allah, Allah. Tidak berdaya. Makin kita selami lagi, makin tidak daya kita. Makin jelas. Kita selami lapis-lapis ilmu pengetahuan, terus kita diantarkan kepada pengetahuan berikutnya. Makin lama, makin semakin tegas bahwa kita ini bodoh. Dan apakah yang terpuji di hadapan Allah kecuali mengakui kebodohan dan ketidakberdayaan? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah jelas ketidakberdayaan dari kita jelas. Ini sarana bagi kita apa? Untuk menyaksikan peran Allah di dalam diri kita. Menyaksikan peran Allah dalam diri kita. Kalau setiap orang beraktivitas menyaksikan peran Allah, itu sudah sangat mentransenden. Kita bicara misalnya, menyaksikan peran Allah dalam bicara. Kita melihat, menyaksikan peran Allah dalam melihat. Kita bergerak, menyaksikan peran Allah dalam bergerak. Kita diam, menyaksikan peran Allah dalam diam. Huwal muharrik wal musakin. Allah yang menjadikan segala sesuatu bergerak dan segala sesuatu diam. Ketika segala sesuatu lengang, saksikan Allah memeluk segalanya. Ketika segala sesuatu bergerak dihempas oleh angin, saksikan Allah menari-nari karena itu. Sebenarnya fasilitas sudah cukup, toh. Bekal sudah cukup. Tapi apa boleh buat? Kalau kita tidak punya kaki untuk sampai di sana, apa boleh buat? Bahkan pengharapan dalam hati kita adalah karunia dari hadrat Allah Ta'ala. Pengharapan. Doa-doa itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Apalagi sembah sujud itu karunia semua. Kita bisa memastikan diri kita tidak punya tangan secara hakiki, tidak punya kaki secara hakiki. Kita memastikan diri kita sebagai ketidakberdayaan. Bahkan kesanggupan menyaksikan ketidakberdayaan diri kita adalah Allah Ta'ala itu juga. Faltun sabu. Tapi ini ya, semua yang ada ini kan realisasi dari kurnia Allah Ta'ala. Yang pertama, kun itu ada dua, minimal ada dua. Yang pertama, langsung memiliki efek wujud. Yang kedua, wujudnya yang dikehendaki lewat kun itu bertahap, melalui proses. Jadi kalau kita tanyakan misalnya ya, gimana hidup ini kok semakin lama makin tidak beres? Di mana kunnya Allah Ta'ala? Allah bergeraknya seperti ini, kun yang berproses kok. Jadi tidak harus seperti yang dialami Nabi Musa. Dipukul lautnya terbelah. Ya. Enggak ya, terserah Allah mau pakai kun yang mana. Yang berproses boleh, yang langsung seketika muncul apa yang dikehendaki juga boleh. Allah juga menggunakan kun yang berproses dalam penciptaan generasi demi generasi ya, di kalangan manusia, proses. Di kalangan binatang, proses-proses dan lain semacamnya. Bukan karena tidak sanggup. Bukan, tapi itulah kehendaknya. Kun. Tapi sebenarnya ya, kun itu pun juga majazi. Kenapa? Firman Allah tidak membutuhkan huruf, bukan kaf dan nun itu, bukan. Firman Allah tidak membutuhkan huruf. Jadi ketika di akhir surat Yasin itu diungkapkan, gimana? Akhir surat Yasin, biadihi malakutu kulli syai'in, bukan. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu kata-kata kun itu bukan firman Allah. Sebab apa? Firman Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan huruf dan suara. Sementara kun, huruf dan suara itu sudah terjemahan dalam ungkapan harfiahnya. Terjemahan dalam tanda kutip dalam ungkapan harfiahnya. Jadi begitu yang diungkapkan oleh Nabi ketika Nabi menerima firman Allah yang tanpa suara. Ketika dibaca oleh Nabi muncul sebagai huruf. Nah, realisasi dari tanpa huruf menjadi huruf itu wujudnya adalah kun. Faltun sabul kalimatu ilahi. Faltun sabu, maka apakah disebutkan al kalimat apa kalimat kun itu ilahi kepada Allah biasa bima sesuai dengan suatu huwa alaihi wa adapun itu ma'alaihi atas Allah
Fala tu'lamu maka tidak diketahui. Fala tu'lamu maka tidak diketahui mahiyatu apa hakikatnya itu kalimat kun. Au yanzilu atau turun wa ta'ala siapa Allah Ta'ala fi surati man dalam rupa orang yakul yang mengatakan man kun. Fayakunu qaulukun maka ada ungkapan kun itu litilka surah bagi rupa itu. Allati nazala ilaiha yang turun itu qauluk allati nazala yang turun itu man ilaiha kepada itu kun wa dhahara dan tampak itu man fiha pada itu kun. Jadi apakah kalimat kun itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan hakikat yang dikehendaki oleh Allah taala dalam kalimat kun itu, di balik kalimat kun itu. Misalnya ya, kan yang tahu itu sebenarnya cuma Allah taala. Ketika misalnya katakanlah menyebut kun, itu kan yang tahu Allah taala, yang dikehendaki itu apa? Orang-orang termasuk para nabi tahu apa yang dikehendaki setelah menjadi kenyataan. Sebelum menjadi kenyataan kan tidak tahu. Tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala di balik perintahnya kun itu. Tidak paham. Nah, apakah hakikat di balik kun bagi terbentuknya sesuatu itu kemudian menjadi sandaran sesuatu, atau sesuatu yang merupakan efek dari kun itu disandarkan kepada Allah Ta'ala? Jadi apakah bayang-bayang segala sesuatu itu sebelum wujud menjadi sandaran segala wujud, atau segala wujud ini langsung disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sama dengan apakah ruh yang ada dalam diri Siti Maryam itu dinisbatkan kepada malaikat Jibril, atau dinisbatkan kepada Allah Ta'ala yang mengutus malaikat Jibril? Nah, ini melahirkan adanya perspektif yang berbeda. Atau sesungguhnya Allah Ta'ala yang turun kepada orang yang menyatakan kun. Karena di antara wali-wali Allah Ta'ala itu ada yang mukjizatnya juga kun fayakun loh. Jadi terus ada. Salah satu contohnya adalah Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari. Itu menghendaki apa misalnya? Ada. Kun, ada langsung. Atau seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Kun, biiznillah, langsung orang mati bangun. Nah, apakah itu diperankan oleh Allah Ta'ala, atau sesungguhnya Allah Ta'ala yang turun pada orang itu untuk dipakai menyatakan kun kepada apapun yang dikehendaki? Nah, model ketelitian pemahaman yang seperti ini diperlukan untuk mengetahui apa? Jalur-jalur untuk sampai kepada Allah Ta'ala itu seperti apa? Itu diperlukan. Jadi sebenarnya ketika orang seperti Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari itu mengatakan kun, sebenarnya itu kekuatan Allah berada pada diri beliau, atau Allah sebenarnya yang mengatakan dan Nifarinya sudah suwung? Realitasnya sama atau sama. Nah, kalau Maulana Rumi cenderung mengatakan bahwa orang itu sudah suwung, kemudian dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menyatakan kun. Kenapa orang itu suwung? Kenapa orang itu kosong? Karena orang sudah tidak lagi bersandar kepada apapun selain Allah, termasuk dirinya. Suwung dia sebagai manusia yang terbatas, digantikan oleh kehadiran Allah Ta'ala. Maka ketika digantikan oleh kehadiran Allah, itu yang disebut dengan Allah turun kepada orang itu, seolah-olah orang itu mengatakan sesuatu dan menjadi kenyataan. Sebenarnya Allah lah yang menyatakan hal itu di dalam rupa orang tadi. Jadi kita bisa menyaksikan kekuatan Allah Ta'ala diberikan kepada seseorang, atau orang bisa menyaksikan Allah Ta'ala turun pada seseorang dan orang itu sudah suwung, sudah kosong sebenarnya. Kita yang mau menggunakan cara pandang yang simpel, wah sama saja, realitasnya sama saja. Menggunakan cara pandang yang simpel seperti itu. Nah, tapi inilah detailnya Ibnu Arabi itu ya. Detailnya Ibnu Arabi. Ini juga jalan yang bisa mengantarkan kita kepada merasakan
Allah Subhanahu wa taala. Fa ba'dul arifin, maka sebagian orang ma'rifat yadhabu ila berpendapat ba'dul arifin yatalattar fil wahid kepada satu pandangan, satu sisi. Misalnya akun itu langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dhum, adapun sebagian yang lain ila tarfil akhar kepada sisi yang lain pula. Misalnya menisbatkan kalimat kun itu kepada seorang hamba yang dipakai oleh Allah Ta'ala. Terus wa ba'dhum, adapun sebagian yang lain yaharu, ialah bingung fil amri dalam perkara ini, wala tidak tahu. Terserah mau apa aja bingung. Terserah mau Allah yang menggunakan, mau kekuatannya ditaruh di situ, terserah. Aku nggak urus begitu. Jadi orang-orang ma'rifat saja bingung, apalagi orang-orang awam. Sebagian orang ma'rifat aja bingung. Gimana? Kecuali yang kelas-kelas keilmuannya itu memang serba detail seperti Ibn Arabi itu ya. Itu baru tidak bingung gitu. Kemungkinannya ini, jalurnya ini, bingung. Wahari, adapun ini mas'alatun ialah masalah la yumkinu, yang tidak mungkin antum arafa, apa hendaknya dikenal itu masalah, illa dzauqan, kecuali melalui rasa. Ka Abi Yazid, sebagaimana yang dialami Abu Yazid Al-Bustami, hina nafa, ketika meniupkan itu Abu Yazid, meniup Abu Yazid fin namlati, pada semut, allati qatala, yang membunuh Abu Yazid kepada semut, fahayyat, maka hidup itu semut, fa'ali, maka mengetahui itu Abu Yazid inda dzalika, ketika itu biman, bersama siapa yang meniup Abu Zaid, fanafakha, maka meniup itu Abu Yazid, fakana, maka ada Abu Yazid isawiyal masyhad, ialah berada pada posisi kesaksian rohaninya Nabi Isa. Jadi ini tidak mungkin bisa dipahami kecuali melalui jalur rasa, kata Ibn Arabi. Sebagaimana yang dialami oleh Al-Bustami, beliau menginjek semut, tek, mati. Kemudian ditiup, hidup. Kemudian dia paham tingkatan rohaninya itu di mana. Yaitu berada pada tingkatan rohani Nabi Isa ketika menyaksikan kemahaan Allah Ta'ala lewat sifat hayatnya. Hidup kemudian. Jadi ditiup itu hidup. Baru tahu dia. Artinya apa? Betul-betul menggunakan eksperimen dan kekuatan rasa. Injek, mati. Ditiup, hidup. Ditiup, hidup. Atau seperti kayak Anwar di Pati dulu, zaman tahun-tahun 70-an. Ketika ada orang yang diserang oleh jin karena memotong pohon beringin di alun-alun. Jinnya kemudian mencari orang ini. Siapa yang sudah mengobrak-abrik istana aku, cari sama jin-jin. Sebelumnya jin itu kabur karena diusir oleh Ki Anwar. Pergi. Ada tukang potong pohon. Selesai potong, datang lagi jin. Nyari jejaknya orang yang mati itu kemana, orang yang motong itu kemana rumahnya, kan ketahuan jin itu kan kekuatan penciumannya kan hebat, kemana. Cari. Sebelum jin sampai di rumahnya tukang potong pohon ini, diambil dulu nyawanya sama Ki Anwar, tek, ambil. Ketika jin sampai di situ, tahulah jin, oh ternyata udah mati, mungkin temanku yang lain. Nah waktu itu sudah berduka keluarganya, orang yang tukang potong kayu itu berduka, keluarganya berduka. Ini gara-gara Ki Anwar ini harus diganti, harus kena pasal ini. Gara-gara Ki Anwar. Ketika orang sudah gaduh, orang semuanya berduka di kalangan keluarganya tukang potong kayu itu. Kemudian dengan senyum Ki Anwar kemudian bilang, mungkin namanya itu Muhammad yang potong. Mungkin nyawanya Mat ini berada di sabukku ini. Kembalikan, hidup lagi. Itu Isa wiyal masyhad. Isa wiyal masyhad. Nah, ketika seperti itu, kalau orang kagum kepada dirinya sendiri, hancur rohaninya. Misalnya, wah aku sudah hebat melampaui yang lain, hancur itu, hancur. Gak mungkin bisa sampai di situ. Justru karena merasakan kosong. Hanya dipakai oleh Allah Ta'ala atau suwung dan digantikan oleh kehadiran
Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara-perkara seperti ini nggak bisa ilmu pengetahuan menembus, itu nggak bisa. Termasuk ilmu tasawuf tidak bisa. Ini harus pakai rasa. Rasa. Makanya yang kita tingkatkan di dalam ngaji itu adalah kekuatan rasa sebenarnya. Rasa. Salah. Segala sesuatu. Wa amal ya al-ma'nawi. Ada yang katakan? Ya. Kiai Maroni menjelaskan tentang pencapaian rohani Nabi Isa sebagai Abu Yazid juga mengalami. Berarti saya punya pemahaman Ibnu Arabi juga mengalami hal itu. Iya, Ibnu Arabi merasakan hal itu. Sebab Ibnu Arabi itu menuliskan pengalaman-pengalaman pribadinya bahkan yang paling detail. Itu kelebihannya Ibnu Arabi. Para sufi sebenarnya mengalami apa yang dialami juga oleh Ibnu Arabi, tapi tidak sanggup menuliskan. Sementara Ibnu Arabi itu sanggup menuliskan. Ibnu Arabi itu berjumpa dengan seluruh nabi. Ketika nabi-nabi itu menjenguk Syekh Abu Madyan ketika sakit. Syekh Abu Madyan sakit dijenguk nabi-nabi. Ibnu Arabi ketemu. Juru bicaranya Nabi Hud. Nah, itu ketika ditulis secara detail itu ya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan beliau disebut Asy-Syekhul Akbar. Jadi julukan Asy-Syekhul Akbar itu tertuju kepada kemampuannya menulis pengalaman rohani sampai yang detail-detail yang tidak sanggup ditulis oleh sufi-sufi lain. Mengalami. Walaupun mungkin semua yang dirasakan tidak mesti terejantahkan dalam bentuk kejadian yang nyata, tapi sudah merasakan. Yang kalau Allah berkehendak tinggal mengalami. Misalnya merasakan begini, semesta ini bisa berubah menjadi makanan misalnya. Ada orang merasakan seperti itu. Tapi ada yang oleh Allah kemudian direalisasikan, seperti yang terjadi kepada Syekh Abu Turab An-Nashabi. Ketika lapar, kemudian membayangkan kemahan Allah Ta'ala menciptakan semua ini berubah jadi makanan. Maka semua padang pasir menjadi makanan yang enak. Atau cuman merasakan karena tidak membutuhkan mengalami, maka tidak penting mengalami. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Jabbar An-Nifari bisa kun fayakun dan takjub dengan kemampuannya itu, tapi belum pernah dicoba. Sebenarnya kalau dicoba, aku yakin bisa. Ada. Ya, orang seperti Ibnu Arabi itu orang yang tidak hanya bergerak di bidang keilmuan tasawuf gitu ya. Tapi beliau sendiri adalah orang yang menekuni ajaran Allah, menekuni ketauladan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau hidupnya asketis. Sering beliau ketika dikasih berbagai macam pemberian, dia menolak. Kenapa? Aku keturunan Sayyidina Ali secara rohani, dan Sayyidina Ali tidak menerima dunia. Jadi tetap dalam kondisi keterbatasan. Padahal banyak raja-raja menghormatinya dengan memberikan ini, menyediakan hotel, malah lebih memilih tidur di pondokan bersama santri-santri. Ada yang lain lagi? Ya. Orang Kristen itu mau menyebut Allah itu Bapak, tapi kalau niatnya karena rasa kedekatan itu bagaimana? Sebenarnya nggak apa-apa, asalkan ya, diterapkan tidak hanya kepada Nabi Isa dulu. Kita memang berasal-usul dari sana kok, berasal-usul dari sana, nggak masalah. Yang menjadi masalah itu adanya tafsir, ya. Hanya difokuskan kepada Nabi Isa. Bapak dalam artian bukan merupakan faktor genetik biologis, bukan karena itu. Tapi yang melahirkan kita secara hakiki. Apa yang tidak dilahirkan oleh Allah Ta'ala secara hakiki, semuanya dilahirkan oleh Allah Ta'ala. Berasal-usul dari sana kok. Yang tidak boleh itu kalau dinisbatkan kepada faktor genetik biologis, itu nggak boleh. Masa Allah jasad itu.
Enggak boleh. Memang kitab Injil, kata Syekh Abdul Karim Al-Jili dalam kitabnya Al-Insanul Kamil itu, kitab Injil memang diawali dengan kata-kata Bapak. Bapak. Ya Allah Ta'ala asal-usul segala sesuatu. Tapi ketika kemudian diseret kepada faktor genetik biologis, nah itu jadi persoalan. Sehingga mereka meyakini bahwa Bapak itu berada dalam diri Yesus. Maksudnya terus yang lain nggak ada dong. Nah, padahal yang lain juga sama terhubung dengan Allah. Mana yang tidak terhubung dengan Allah yang lain-lain? Ada lagi? Ya. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia ini, baik buruk, indah dan lawannya hitam putih, semua itu mempunyai dua dimensi. Iya. Dua dimensi. Ya. Bukan hanya bentuk yang bisa dilihat, tapi semacam sifat, semuanya itu tetap sama mempunyai dua dimensi. Iya. Kalau dalam rukun iman kan khairuhu wa syarruhu minallah. Ya Allah, kata Maulana Rumi ya, dengan sangat mengesankan. Karena segala sesuatu sudah kau aduk di dalam kehidupan di dunia ini. Kebaikan dan keburukan sudah kau campur-campur di mana-mana. Orang menemukan kebaikan di mana-mana, orang menemukan keburukan di mana-mana. Maka anugerahkan ya Allah kepada kami kesanggupan untuk memilah-memilah yang indah di hadapan-Mu. Ini sudah dicampur, sudah campur aduk. Siapakah orang yang dewasa? Dia yang sudah memilah-milah yang terindah di hadapan Allah Ta'ala. Campur aduk ini. Makanya hidup ini prasmanan, mau pilih yang mana boleh. Yang keras boleh, yang lunak juga boleh. Yang terpuji boleh, yang bangsa juga boleh. Faman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur, boleh. Itu pada ruang lingkup yang lebih luas. Faman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Dalam ruang lingkup yang khusus, ya kita diperintahkan untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi keburukan. Ketika kita melihat seseorang ini melakukan keburukan atau kejahatan, nah untuk bisa memahami ada dimensi ilahi di pada orang itu, bagaimana kita melihatnya itu dari sudut pandang mana? Satu, kita menyaksikan bahwa kekuatan untuk berbuat buruk asal usulnya Allah juga. Ya. Sama dengan kekuatan berbuat baik asal usulnya Allah. Ya. Asal usulnya Allah. Terus yang kedua, setiap keburukan itu pasti ditangani oleh Allah juga. Sebab tidak ada yang lain yang menangani itu. Nah, karena itu dalam konteks keterhubungannya dengan Allah tetap transenden ini. Karena itu neraka itu adalah sesuatu yang mulia bagi tegaknya sebuah keadilan. Itu yang mulia. Jadi berbagai macam persoalan yang tak terselesaikan di dunia, tak tersentuh oleh ampunan, penyelesaiannya di sana. Tenang. Tetap selesai nanti. Yang tak bereskan. Jadi itu tetap transenden. Betapapun itu tak mudah. Apalagi berkaitan dengan menyakiti diri kita, makin tak mudah untuk membaca transendennya itu. Ya, memang ada kekuatan Allah, tapi aku jengkel. Enggak mudah. Itulah sebabnya kenapa Al-Quran juga berbicara tidak hanya orang-orang yang baik, tapi bercerita tentang orang-orang yang buruk. Tentang Fir'aun, tentang Haman, tentang Namrud, tentang Qabil. Berbicara orang-orang buruk. Itu berarti apa? Allah ingin mengatakan, ini juga prasmanan dariku, baca baik-baik. Nah, sudah? Ayo kita bermunajat kepada Allah lewat pintu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulaya salli wa sallim daiman abada.